Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai subuh hari ini kita akan bahas judul yang baru, yaitu tentang dampak memakan harta yang haram. Dan ini tercatat berdasarkan ayat dan hadis Nabi. Ada 10 dampak atau efek atau akibat mengkonsumsi harta yang haram. Dan ini menunjukkan bahawa buruknya pekerjaan ini, karena pekerjaan yang baik tidak mungkin memunculkan efek yang negatif. Selalu yang negatif itu muncul dari perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu yang paling dikuatkan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu jangan sampai hidup kita ada celah untuk kita melakukan konsumsi atau mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dan ini benar-benar dijaga, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diikuti oleh para sahabat, sehingga sahabat sangat menjaga sumber harta. Maka yang paling terkenal kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu ketika mantan budaknya memberikan hadiah daging kepadanya, lalu beliau memakan hanya sekeratnya saja atau cuma sedikit saja, dan beliau lupa bertanya kepada budaknya dari mana asal daging ini. Setelah beliau menelan, baru beliau bertanya, dari mana engkau dapatkan daging ini? Mantan budaknya mengatakan, aku berpura-pura menjadi peruqyah atau berpura-pura pintar untuk mengobati orang, padahal aku tidak punya ilmu. Jadi bahasanya ini menunjukkan dia sedang melakukan satu kecurangan terhadap satu kaum. Jadi dia berada di satu suku, berpura-pura menjadi orang yang ahli untuk mengobati penyakit, lalu diberikanlah hadiah daging. Begitu mendengarkan sumber dia cari dengan cara ini, langsung Abu Bakar memasukkan jarinya untuk mengeluarkan apa yang telah dia telan. Jadi muntahlah Abu Bakar demi mengeluarkan satu potong daging, hanya karena khawatir daging itu bercampur dengan darah lalu menjadi bahagian daripada tubuh. Umar bin Khattab pun pernah melakukan itu, yaitu memuntahkan susu dalam riwayat yang sahih, juga karena tidak jelas asal usul dari mana susu tersebut didapatkan. Diikuti oleh para generasi berikutnya. Umar bin Abdul Aziz, yaitu cicitnya Umar bin Khattab, itu paling masyhur dengan urusan menjaga haram. Tidak berani menyentuh yang haram walaupun dia seorang presiden, yaitu khalifah di Bani Umayyah, beliau khalifah. Maka yang paling terkenal cerita beliau, yaitu ketika beliau menjabat jadi pimpinan, tidak satu pun fasilitas negara berani diambil. Maka ketika seseorang bertanya, datang ke rumahnya atau datang ke kantornya, dia akan bertanya lebih dahulu, engkau ingin membicarakan masalah negara atau pribadi? Kalau bicara masalah negara, maka dia mematikan, dia menghidupkan lampu PLN, itu lampu negara. Tapi kalau bicaranya masalah pribadi, maka dia mematikan lampu negara, menghidupkan lilin milik pribadinya. Begitu orang terdahulu
menjaga diri agar jangan sampai secuil pun masuk harta haram kepada dirinya. Hari ini kebalikannya, pejabat-pejabat negara kalau tidak diberikan fasilitas negara maka tidak mau bekerja. Yang sudah diberikan pun tidak kerja. Diberikan rumah, diberikan mobil, dia gunakan ke tempat yang haram, dia makan sesuatu yang bukan hak miliknya, padahal gaji telah ditetapkan untuknya, gaji besar tapi tetap makan haram. Inilah nafsu manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anak Adam ini kalau diberikan satu bukit emas, satu bukit terbuat dari emas, pasti dia akan meminta bukit yang kedua. Padahal satu bukit emas ngapain lagi? Ternyata dia meminta bukit yang kedua, dan itu terbukti. Lihatlah orang-orang yang hari ini Masya Allah memiliki tanah. Hampir dari sepertiga negara Indonesia tanahnya. Di Aceh dia punya gunung, di Kalimantan dia punya gunung, ribuan hektar, jutaan hektar. Harta miliknya itu triliunan rupiah. Tetap tidak puas, tetap ingin mengambil hak yang bukan miliknya. Itulah manusia. Maka Rasulullah menutup hadis itu dengan mengatakan tidak ada yang bisa mengenyangkan manusia sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Maksud disumpal dengan tanah yaitu ketika matinya terkubur di dalam tanah, disitulah baru berhenti manusia untuk berurusan dengan harta. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, patut bagi kita mengambil ibrah dari orang-orang terdahulu ya, agar tidak jatuh ke dalam perbuatan makan haram. Apa yang dimaksud dengan makan haram? Yaitu mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu yang bukan miliknya atau menjadi miliknya, namun sesuatu itu haram dalam syariat. Para ulama mengatakan makan haram itu ada 3 kategori. Makan haram itu ada 3 kategori. Yang pertama, yang dimakan langsung zatnya yang haram, yaitu benda-benda yang diharamkan. Jadi materinya langsung haram. Maka masuklah dalam kategori makan haram ketika seseorang memakan sesuatu yang diharamkan Allah di atas hukum benda tersebut, seperti memakan atau mengkonsumsi babi, anjing, atau binatang-binatang yang telah diharamkan, binatang yang berkuku tajam, lalu mencari makan dengan taringnya, atau binatang yang tidak sempat disembelih menjadi bangkai. Itu materi atau zatnya haram. Lalu ditambahkan al-khaba'is, yaitu memakan sesuatu yang menjijikkan, yang buruk, dan itu biasanya berupa binatang-binatang yang tidak layak konsumsi, yang menjijikkan, seperti yang hidup di tanah, melata di tanah ya, contohnya kecoa, kalajengking, atau binatang yang disuruh bunuh, maka haram dimakan. Karena ada beberapa binatang disuruh bunuh, yaitu ular, kalajengking, tikus, burung gagak yang berdada hitam, lalu kemudian cicak. Ini zat-zat yang haram. Maka orang disebut makan haram ketika sudah mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan Allah. Alhamdulillah di tempat kita jarang kita temukan warung-warung yang menjual sesuatu yang haram. Begitu kita melangkah melewati perbatasan Aceh ke tempat yang lebih jauh sedikit, anggaplah Sumatera Utara ke atas sana, itu sudah mulai kita temukan warung-warung yang menjual B1, B2, nanti ada yang jual B29. Itu semua haram. B29 pun haram. Enggak boleh memakan sesuatu yang memudaratkan.
Jauh lagi ke sana apa? Itu macam model. Di Jakarta itu warung-warung yang berdiri di samping-samping jalan, itu yang memakai spanduk-spanduk sederhana, memakai kemah-kemah sederhana, itu bahkan menjual daging ular, komodo, macam-macam dengan dalih untuk kesihatan. Kalau kita ke Sulawesi, itu di Pasar Tomohon, itu lengkap barang, lengkap barang. Ya, mau kalajengking, mau cicak panggang, mau kelelawar, apa saja. Maka orang yang berani mengkonsumsi ini, baik makanan maupun minuman, kalau minuman jenisnya khamar macam-macam, itu semua disebut makan haram, dan itu jatuh ke dalam dosa besar. Allah sucikan tubuh kita dengan yang baik, lalu kita sengaja melawan Allah dengan memasukkan yang haram, maka tentu dia berefek. Nanti akan disebutkan efeknya satu persatu. Ini tipe yang pertama. Jadi disebut makan haram adalah mengkonsumsi zat yang haram. Nah, ada yang kedua. Kalau kita yang ke satu ini mungkin agak bisa terjaga, Pak. Kita ini kan anti sekali kepada babi. Ya, orang Aceh itu tidak mau mengkonsumsi babi, dan benci sekali mendengar nama babi saja, itu benci sekali. Makanya babi itu dijadikan lambang kebencian. Kita kalau memanggil orang yang kita benci biasanya dengan kalimat bui. Kalau kita tidak benci, mana mungkin kita jadikan kalimat kebencian. Maka benci sama orang, kita mengatakan lagi bui, kita bilang seperti babi orangnya. Jadi kita masih punya pagar atau terdidik dari soal urusan makan ini. Orang Aceh ini punya tipikal tidak mau memakan sesuatu yang diharamkan Allah. Tapi anehnya, karena kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu, mengira hanya begitu, hanya itu saja yang tidak dimakan. Jadi anjing enggak dimakan, babi tidak dimakan, cicak tidak dimakan. Namun yang lupa kita pertahankan adalah di model makan haram yang kedua, yaitu proses mencarinya. Jadi yang pertama tadi zatnya yang haram, yang kedua zatnya bisa jadi tidak haram, tetapi proses mencarinya yang haram. Nah, proses mencari ini ada dua, maka tadi disebutkan tiga oleh para ulama. Satu zat, yang kedua proses mencari melalui muamalah. Melalui muamalah. Jadi terjadi interaksi antara kita dengan orang, dengan sesuatu yang kita makan dari hartanya. Jadi ada muamalahnya. Bagaimana contohnya? Kita bekerja di tempat yang notabene-nya itu memang dihukumi sebagai penghasilan haram. Kita tidak makan babi, tidak makan anjing, tapi kita mencari harta dengan bekerja di tempat atau cara mencari uang dengan cara yang diharamkan Allah SWT. Tapi terjadi muamalah, terjadi interaksi. Jadi bukan dari satu pihak saja terjadi. Makanya proses kerja di kantor, proses kerja yang sifatnya menipu orang, itu terjadi interaksi, Pak. Artinya kita bicara duluan sama orang itu, baru kita makan uangnya, baru kita makan hartanya. Bagi orang-orang yang suka berhutang, itu kan datang dengan bahasa yang baik, lembut, lalu berjanji dia akan bayar beberapa bulan yang akan datang. Ternyata sudah bertahun-tahun tidak dibayarkan. Itu namanya makan haram. Dan pacu harga, walaupun berawal dari berhutang, tapi kalau sudah tidak rencana bayar, itu makan haram. Maka kerja dimanapun itu bisa terjadi makan haram setelah terjadi interaksi. Kita hari ini hanya memikirkan seakan-akan pegawai bank konvensional saja yang makan haram karena bekerja di dunia riba. Padahal kita apapun profesi itu bisa masuk ke dalam makan haram pada tempat yang kedua ini. Guru bisa makan haram, dosen bisa makan haram, kontraktor bisa makan haram.
Kalau DPR Pak bisa makan haram, presiden itu rentan makan haram. Apapun profesinya bisa jatuh ke situ. Bagaimana guru makan haram? Guru makan haram disibukkan dengan kertas, disibukkan dengan akreditasi, sibuk dengan sertifikasi, yang tujuan mengajar hilang. Jadi hanya masuk saja, panggil ketua kelas, lalu ketua kelas disuruh catat dari halaman 1 sampai halaman 110. Katanya ke ketua kelas, ini nak maju, tolong catat di papan tulis dari halaman 1 sampai 110. Yang lain semuanya tolong catat apa yang dicatat oleh ketua kelas. Padahal dalam buku Cik Kam catat. Jadi supaya menghilangkan waktu, karena si guru sibuk dengan sertifikasi, jadi tidak lagi mengajar. Ada yang model mengajar selalu terlambat 1 jam, selalu terlambat 1 jam. Itu yang 1 jam itu disebut makan haram. Penyakitnya dosen itu kadang sering tidak hadir, padahal dia ada di rumah. Berbeda kalau dia punya pengabdian di luar, karena dosen itu punya tridharma. Jemaah melakukan Allah, di antara penyakit dosen ni kadang-kadang yang kami lihat itu dengan berani makan haram, masuk cuma 8 kali tapi tanda tangan 16 kali. Jadi seharusnya 16 kali pertemuan, tapi masuk cuma 8 kali. Sekali masuk tanda tangan 2 kali. Nanti anak-anak mahasiswanya itu disuruh presentasi 1 kali masuk, 2 kali presentasi. Jadi dianggap dia 2 kali masuk. Begitu cara dia menipu dirinya sendiri. Nanti ada yang model lebih parah lagi, Pak, enggak masuk-masuk tu. Masuk cuma pertemuan pertama. Dia lalu mengatakan ke mahasiswa, kita harus bisa meraih dunia ini. Jadilah manusia yang sempurna, berbaktilah kepada negara dan bangsa, taatilah Pancasila dan undang-undang. Macam dia bilang di pertemuan pertama, jadilah kalian cita-cita, pasanglah dengan cita-cita yang tinggi. Kalau bisa jadilah seperti kami. Maksud jadi seperti kami apa? Jadi pemakan haram berikutnya. Masuk pertemuan pertama, ada nama Bangli, ada nama Bangli. Nanti ditelepon mahasiswa, bapak di mana? Bapak lagi rapat. Bapak di mana? Bapak lagi ada seminar. Bapak di mana? Enggak masuk-masuk. Padahal di rumahnya mungkin sedang menanam bunga, menanam sawit, tapi enggak masuk-masuk. Kapan masuk terakhir, Pak? Pertemuan terakhir. Masuk, lalu mulai mengatakan bahwa kita telah berhasil menjadi manusia seutuhnya. Tai kucing semua itu. Dan untuk mendiamkan mahasiswa, tanda tangan. Kalian tanda tangan saja, jangan kasih tahu sama dekan, jangan kasih tahu sama siapa, tanda tangan saja. Kalian semua aja insya-Allah. Pokoknya sama bapak mudah meriah. Kita sama-sama masuk neraka kita semuanya insya-Allah. Begitu Pak makan haramnya. Jadi jangan pikir hanya orang-orang yang kerja di dunia riba, kita pun rentan makan haram di tipe kedua ini. Pekerjaan kita, bermuamalah kita cari uang, tapi kita buat settingannya settingan haram. Maka tadi tidak disebutkan orang Aceh, tadi kita sebutkan tidak makan babi, tetapi mencari babi lalu dijual. Jadi dia bermuamalah dengan orang, Pak. Dia cari babi, bahasa kerennya lek bui. Ini sebahagian tu di hutan lek bui, semuanya kejar babi. Walaupun orang Aceh benci sama babi, tapi dikejar. Setelah dapat, apa dilakukan, Pak? Dijual ke Cina. Cina dapat babi, Masya Allah, langsung beli 500,000 satu babi misal contohnya. Tadi tidak makan babi, tapi dari hasil menjual babi, dia tidak sadari itu juga haram. Kita tidak mengkonsumsi sabu-sabu, kita tidak memakai narkoba, tapi pekerjaan kita sebagai pengedar. Ini juga haram. Apa yang diharamkan untuk dikonsumsi, maka diharamkan untuk dilakukan jual beli di atasnya. Nah, ini tipe kedua. Jadi terjadinya proses transaksi yang ujungnya kita makan haram. Kalau kontraktor juga rentan dengan makan haram, yaitu ketika antara yang tertulis dengan yang di lapangan terjadi perbedaan. Janjinya aspal itu ukurannya sekian, pasir sekian, batu kerikil sekian. Ketika dibuat berbeda, sudah berbeda, demi mengirit agar mendapatkan sisa yang banyak.
Makanya kontraktor tidak makan babi, tidak makan anjing, tapi lebih sering makan aspal. Itu bangunan sampai 16 tingkat, 20 tingkat, ya. Itu kadang-kadang dibuat asal-asalan. Kenapa? Iman yang bermain. Padahal dia sudah tahu, kalaupun enggak diirit, pasti uangnya lebih, karena sudah diperkirakan pasti uang, tapi dibuat agar lebih banyak lagi lebih dengan mengkorupsi material-material yang ada. Begitulah yang paling banyak terjadi. Jadi hampir semua lapisan bisa terkena makan haram tipe yang kedua ini, yaitu melakukan interaksi atau transaksi lalu jatuh ke yang haram. Nah, tipe yang ketiga itu juga bisa disebut makan haram tapi tanpa melalui proses interaksi. Tidak ada interaksinya, tidak ada interaksi, tidak ada transaksinya. Jadi langsung memakan haram, harta orang diambil tanpa transaksi. Nah, tipe ketiga ini contohnya perampok, pencuri, itu enggak ada transaksinya, langsung malam-malam datang sudah lenyap punya orang. Merampok tidak banyak bicara untuk melakukan nego, ini enggak ada, langsung bawa senjata merampok di rumah orang, ambil. Nah, itu semua makan haram. Begitulah keadaan kita hari ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada manusia, yaitu pada umatku, la yubalil mar'u min aina akhazal mal. Di zaman itu, kata Nabi, semua orang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Amil halal, amil haram. Apakah harta halal ataukah harta haram, orang tidak peduli. Yang penting makan, yang penting makan. Yang penting di mana dibuka lowongan kerja, daftar. Masalah itu tempat kerja itu akan menjerumuskan ke yang haram, dia tidak peduli. Maka semua pekerjaan bisa membuat kita jatuh ke dalam yang haram. Dan ini akhir zaman yang dimaksud oleh Nabi. Lihatlah gaya-gaya orang hari ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Hadis riwayat Bukhari tadi menunjukkan bahawa kita telah berada di alam itu atau di zaman itu. Orang tidak peduli lagi, Pak. Halal haram tidak peduli. Bahkan orang tua pun mendidik anaknya tidak membisikkan, nak, kalau cari kerja jangan kerja yang haram, nak, jangan ambil ini, nak, jangan buat itu. Enggak ada lagi nasihat itu. Yang ada, nak, pokoknya mama sekolahkan kamu jangan sia-sia. Kalau kamu sudah jadi orang, itu kerja di mana saja boleh. Yang jangan lupakan kami. Nanti kalau kamu sudah punya gaji, nanti amplop jangan lupa kirim ke mama, ke bapak. Ingat-ingat waktu kami melahirkan engkau. Enggak pernah ada nasihat, nak, jangan kerja di situ, nak, nak, itu haram, nak, ini enggak ada. Yang ada nasihat dianggap anak yang baik. Asal sudah kirim uang dianggap anak baik. Dari 4 pen kakak, dari 4 nampu. Selalu dia puji-puji anaknya, Masya Allah, Alhamdulillah, anak saya sudah lulus di sini, sudah lulus di sana, dikirimkan uang ke kami, Masya Allah, anak yang berbakti. Padahal dia mengirimkan uang itu dari pekerjaannya yang haram. Jadi berhati-hati jemaah melakukan Allah, karena ini pekerjaan besar. Allah tidak lepaskan satu kerat daging yang tumbuh dari haram, Allah tidak lepaskan kita di akhirat. Tidak dilepaskan. Dan banyaklah orang yang jatuh ke dalam dunia ini tanpa mengetahui tentang haramnya. Hari ini orang berbisnis di bidang properti, penyewa rumah, menyewakan rumah. Ada belajar tidak tentang fikih sewa menyewa? Itu yang menyewa rumah untuk anak kos, sewakan rumah, sewakan kedai. Itu harus belajar dulu fikih sewa menyewa, fiqhul ijarah. Itu harus belajar dulu. Kalau tidak, kita bisa makan haram, Pak. Dia sudah bayar, uang sewa sudah bayar. Apa kewajiban yang punya rumah? Setiap kerusakan yang terjadi dalam rumah yang bukan dibuat oleh si penyewa, artinya bukan dibuat, bukan dia, bukan kesalahan dia, jadi bukan human error yang dia yang buat, maka semua kerusakan itu wajib ditanggung oleh yang punya rumah. Contoh sederhana, yang punya rumah telepon, yang menyewa rumah telepon ke yang punya rumah, dia bilang, Pak, lampu depan kan mati, lampu depan sudah mati, Pak, ni
Atau rampur ruang tamu dah mati. Apa kata penyewa rumah? Kalian yang tinggal ya kalianlah yang ganti lampu itu. Kalau sempat yang sewa rumah mengganti lampu, maka kita telah makan haram pemilik, makan uang yang sewa rumah. Kenapa? Dalam fikih sewa menyewa, semua fasilitas rumah yang kita sewakan selayaknya untuk membuat nyaman yang menyewa rumah, itu adalah hak kita. Satu lampu mati, maka yang punya rumah harus ganti. Karena pada dasarnya orang sewa ketika masuk sudah ada cahaya, ganti. Kecuali anaknya melempar batu ke lampu itu, berarti dia yang buat. Itu baru dia yang ganti. Kalau mati sendiri sudah waktunya ganti. WC rusak, septic tank penuh, ditelepon, ni Pak, septic tank sudah penuh ni, sudah berapung-apung. Bahasa Indonesianya mengapung-apung. Ini sudah enggak masuk lagi ni kotorannya. Gimana ni Pak? Yang punya rumah kemudian jawab, tai kalian, yang tinggal kalianlah yang sedot kok kami pula. Ini penyewa rumah ni Bang, ini akan dimasukkan ke dalam neraka septic tank nanti ni. Yang namanya orang sewa kan dia memang sudah disediakan, harus sediakan septic tank. Yang namanya orang orang buang hajat memang masuknya ke septic tank. Tuan rumah yang tanggung jawab, maka tuan rumah kirimkan mobil sedot. Ini enggak, disuruh bebankan sama yang sewa. Itu penyewa ke-10 Pak, baru penuh itu. Seharusnya seluruh penyewa dari 1 sampai 9 kumpulkan uang semuanya, sedot kalau memang semua penyewa. Yang korban penyewa ke-10, maka itu disebut makan haram. Tak boleh sewakan rumah dengan cara begitu. Semua kerusakan apapun kita yang tanggung. Itu sederhana, tapi banyak orang yang hari ini terjebak dalam dunia itu. Jadi mangat cok peng sewa kan. Asal sudah awal bulan cok peng sewa, awal tahun ambil uang sewa. Yang masalah haram dia tidak peduli. Berhati-hatilah dengan dunia ini. Maka sebagai penutup tausiah kita, saya ingin kisahkan bagaimana dulu Imam Hanafi saking takutnya makan haram, seekor kambing itu dicuri di area beliau tinggal, di kampung beliau tinggal sekitarannya atau kecamatan lah. Ketika mengetahui ada seekor kambing yang dicuri di kampungnya atau di kecamatan yang beliau tinggal, Imam Hanafi lalu bertanya kepada orang yang pelihara kambing, berapa lama seekor kambing hidup? Kebiasaannya seekor kambing itu berapa lama hidupnya? Nanti disebutkan oleh pemelihara kambing sekitar 5 tahun atau begitu kan. Lalu Imam Hanafi mengatakan, kalau begitu aku tidak akan makan kambing seumur kambing yang dicuri itu. Karena beliau takut kambing itu selama belum dikembalikan kepada pemiliknya, takut satu saat disembelih lalu diedarkan di pasar. Sehingga Imam Hanafi mengatakan, aku takut termakan daging kambing yang dicuri itu. Beliau akhirnya tidak mau makan kambing beberapa tahun Pak, demi menjaga jangan sampai ada kambing yang dicuri yang masuk ke dalam tubuhnya. Begitu Imam mazhab hari ini, yang kita kenal hari ini, beliau menjaga dirinya, maka semuanya saleh, semuanya alim. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita belum masuk tentang dampak makan haram. Jadi ada 10 dampaknya berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bahas satu persatu karena waktu kita terbatas. Untuk hari ini cukuplah kita mengenal apa itu makan haram. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari perbuatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.